Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Senang sekali bisa bertemu kembali. Dan kali ini saya akan sharing tentang kualitas seseorang. Seseorang itu bisa dikatakan pribadi yang istimewa atau justru pribadi yang tidak istimewa. Apa ya kata-kata yang cocok untuk pribadi yang tidak istimewa? Pribadi yang tidak istimewa lah. Pribadi orang-orang kebanyakan dari sudut cara dia melihat orang lain. Tahu nggak teman-teman, ternyata cara kita melihat orang lain itu menunjukkan kualitas diri kita. Sekarang coba perhatikan teman-teman, bagaimana teman-teman memandang atau melihat orang lain. Kalau kita ingin tahu apakah kita pribadi yang istimewa atau pribadi yang biasa-biasa saja, atau justru pribadi yang tidak terhormat. Nah, ini kata-kata yang pas itu nggak terhormat. Pribadi yang tidak terhormat adalah bagaimana cara kita melihat. Gimana jelasnya? Kita ikuti setelah yang berikut ini. Baiklah teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, kualitas seseorang itu bisa kita lihat dari cara dia melihat. Kita ini sama-sama punya mata, sama-sama punya penglihatan. Selama mata itu normal, kita semua bisa melihat dengan jelas. Melihat benda-benda, melihat orang, melihat alam semesta ini, dan sebagainya. Tapi kualitas seseorang sangat bergantung bagaimana cara dia melihat. Jadi, kita bisa terhormat dari cara kita melihat. Kita bisa menjadi orang yang terhina dari cara kita melihat. Apa bedanya orang terhormat dan orang-orang yang tidak terhormat dalam melihat? Yang pertama, ini intinya ya. Jadi yang pertama, bahwa orang-orang yang terhormat, orang-orang yang istimewa, yang dia lihat pada orang lain, apabila dia melihat orang lain, dia bertemu dengan kawannya, dengan saudaranya, dengan siapa saja, yang dia lihat adalah kebaikan orang itu. Itu yang dia lihat. Kebaikan orang itu yang jadi prioritas utama dalam penglihatan dia. Padahal bisa saja orang yang dia temui ini adalah orang-orang yang punya banyak kesalahan. Dia tahu nih orang banyak salahnya, ini saudaranya ini begini kelakuannya, ini temannya ini kelakuannya kayak begini, ngomongnya kayak begini. Tapi dia tidak melihat yang buruknya. Yang dia lihat adalah bahwa dalam diri sahabatku ini, saudaraku ini, temanku ini, tetanggaku ini ada kebaikan. Dia itu orangnya ramah, meskipun kadang kelakuannya yang lain masih ada yang tak benar. Dia ini orangnya suka membantu orang lain meskipun ada hal-hal yang, tapi yang dia lihat adalah kebaikannya. Jadi orang-orang istimewa, kalau kita mau dikatakan istimewa, lihatlah orang lain dari sudut kebaikannya. Dulu kan ada ya dalam episode sebelumnya kita bicara tentang orang yang sangat ahli melihat kesalahan. Ah, ini terbalik, dia sangat ahli melihat kebaikan. Ini orang istimewa. Ciri pertama, cara melihatnya adalah dia melihat kebaikan pada diri setiap orang. Kemudian, yang kedua, orang-orang istimewa, orang-orang terhormat ini adalah kalau dia melihat orang lain, dia melihat orang itu atau kawannya itu sebagai teman untuk mereka maju bersama. Jadi, beda dengan orang-orang yang tidak terhormat. Dia melihat orang lain itu sebagai saingan, ya kan? Ini saingan gua nih, ini bisa jadi penghambat saya nih untuk maju dan berkembang. Jadi dia melihat semua orang lain itu dari sudut pesaing, hal-hal yang bisa menjatuhkan dia. Tapi orang yang istimewa, dia melihat setiap orang itu adalah sebagai teman untuk maju bersama. Jadi
Kalau dia melakukan sesuatu, dia berbisnis atau melakukan hal apa saja yang orang lain juga melakukan itu, dia tidak melihat itu pesaing. Justru ayo kita kerjasama, ayo saling berbagi ilmu, ayo saling berbagi pengalaman. Jangan kita melihat orang lain jangan ngomong gini, nanti dia tahu ini teknik saya, nanti dia ini, nanti dia curi ide saya, dan ya nanti rezeki saya lari ke dia gitu. Itu bisa begitu cara berpikirnya. Kenapa? Karena dia salah dalam cara melihat orang lain. Dia tidak melihat orang lain itu sebagai teman untuk maju bersama, tapi dia melihat orang lain itu sebagai kompetitor yang akan mengganggu perjalanan kesuksesan dia, mengganggu, menghambat cita-cita dia. Ini gawat ini kalau cara melihat seperti itu. Apa yang ketiga? Orang-orang yang istimewa, orang-orang yang terhormat adalah orang yang melihat siapapun yang dilihatnya, dia melihatnya itu sebagai seorang guru. Ini adalah guru saya. Orang baik, dia belajar kebaikan dari orang itu. Orang buruk, dia belajar untuk tidak melakukan hal yang buruk dari orang itu. Jadi setiap orang itu jadi guru buat dia. Bukan dia yang sebaliknya, dia yang menggurui orang lain. Dia kan melihat orang lain salah aja, akhirnya sama seperti yang pertama. Bukan, dia melihat setiap orang lain itu adalah guru, tempat dia belajar. Dari baiknya orang lain, dia belajar kebaikan. Dari buruknya orang lain, dia belajar untuk menghindari hal-hal yang buruk. Jadi setiap orang adalah guru. Asik kan kalau kita bertemu dengan orang seperti ini. Orang seperti ini orang hebat. Jarang orang seperti ini yang melihat orang lain itu guru. Jadi dia tidak remeh kepada anak-anak, tidak remeh kepada orang miskin, tidak merasa harus minder kepada orang kaya. Bukan, karena dia melihat semua itu guru, tempat belajar, tempat untuk dia menjadi orang yang lebih baik, lebih berkembang, lebih maju. Bayangkan kalau kita lihat semua orang itu musuh, aduh repot ya. Tapi banyak orang seperti itu. Ingat, banyak orang masih salah dalam cara melihat orang lain. Jangan sampai kita yang termasuk seperti itu. Dan apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah orang istimewa itu, orang yang terhormat itu, dia melihat setiap orang itu adalah objek untuk dia berbuat kebaikan. Dia ketemu orang, apa yang bisa aku bantu ya untuk orang ini? Apa yang bisa aku tolong untuk orang ini? Apa kebergunaan yang bisa aku lakukan untuk tetanggaku, untuk orang tuaku, untuk temanku, untuk teman kantorku, untuk pimpinanku, untuk bawahanku, untuk siapa saja. Dia melihat setiap orang ini adalah, ini kesempatan nih, aku berbuat baik, aku bisa berbuat baik sama dia. Kesempatan nih, aku harus bisa berbuat baik kepada dia. Nah, ini kesempatan nih, aku harus bisa berbuat baik kepada dia. Setiap orang adalah objek bagi dia untuk dia berbuat kebaikan. Bayangkan dalam hidupnya dia banyak sekali berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dia melihat orang lain adalah objek untuk berbuat kebaikan. Ini pernah nggak kita bertemu dengan orang seperti itu? Mudah-mudahan bukan cuma pernah, tapi itu adalah diri kita. Dan mudah-mudahan kita semua ya meningkat, berubah. Cara melihat kita itu harus berubah. Jangan sampai cara melihat kita itu cara melihat justru sebaliknya dari yang saya sampaikan tadi. Untuk menjadi pribadi yang istimewa, terhormat, dan hidup kita menjadi pribadi yang di mana-mana itu selalu menjadi orang yang menghidupkan suasana, orang-orang yang kehadirannya membawa kebahagiaan dimanapun dia berada. Mulailah dengan berubah cara kita melihat orang lain. Dari cara kita melihat orang lain yang benar, maka kita akan memperlakukan orang lain dengan benar. Itulah pribadi orang-orang yang istimewa, pribadi orang-orang yang terhormat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.